Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menyampaikan materi yang telah kami rangkum tentang NPWP. Dasar hukum NPWP. Yang pertama, Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KIP Strip 27/PJ/1995 yang berlaku pada 23 Maret 1995 tentang jangka waktu pendaftaran dan pelaporan kegiatan usaha serta tata cara pendaftaran wajib pajak dan pengukuhan pengusaha kena pajak. Yang kedua, Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KIP Strip 150/PJ/1999 tentang perubahan KIP Strip 27/PJ/1995. Yang ketiga, Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KIP Strip 515/PJ/2000 tentang tempat pendaftaran bagi wajib pajak tertentu dan tempat pelaporan usaha bagi pengusaha kena pajak tertentu. Yang keempat, KIP Strip 516/PJ/2000 tentang jangka waktu pendaftaran dan pelaporan kegiatan usaha, tata cara pendaftaran dan penghapusan NPWP, serta pengukuhan dan pencabutan pengukuhan pengusaha kena pajak. Yang kelima, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Yang keenam, Keputusan Ditjen Pajak Nomor KIP Strip 535/PJ/2000 tentang tempat lain sebagai tempat terutangnya pajak bagi pengusaha kena pajak. Yang ketujuh, Keputusan Ditjen Pajak Nomor KIP Strip 161/PJ/2001 tentang jangka waktu pendaftaran dan pelaporan kegiatan usaha, tata cara pendaftaran, dan penghapusan nomor pokok wajib pajak, serta pengukuhan dan pencabutan pengukuhan pengusaha kena pajak. Yang kedelapan, Keputusan Ditjen Pajak Nomor KIP Strip 167/PJ/2003 tentang perubahan ketiga atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KIP Strip 515/PJ/2000 tentang tempat pendaftaran bagi wajib pajak tertentu dan tempat pelaporan usaha bagi pengusaha kena pajak tertentu. Syarat-syarat memiliki NPWP. Yang pertama, syarat membuat NPWP pribadi untuk karyawan atau pekerja kantoran. Yang pertama, untuk WNI membawa fotokopi KTP, sedangkan untuk WNA membawa fotokopi paspor atau kartu izin tinggal tetap atau kartu izin tinggal terbatas, tetap atau kitas. Kedua, bagi pegawai negeri bisa membawa SKPNS atau surat keterangan kerja dari perusahaan tempat seseorang tersebut bekerja. Yang ketiga, mengisi formulir pengajuan NPWP yang tersedia di kantor pajak. Yang kedua, syarat membuat NPWP pribadi bagi wirausaha. Yang pertama, untuk WNI membawa fotokopi KTP, sedangkan untuk WNA membawa fotokopi paspor atau kartu izin tinggal tetap atau kitas. Yang kedua, surat keterangan usaha minimal dikeluarkan oleh mitra. Yang ketiga, mendatangi kantor pajak untuk meminta dan tidak dapat diwakilkan. Yang keempat, surat pernyataan yang sudah ditandatangani di atas materai NPWP. Surat ini menjelaskan bahwa wajib pajak benar-benar memiliki usaha atau pekerja bebas. Yang ketiga, syarat membuat NPWP untuk wanita yang sudah menikah. Ada kalanya penghasilan istri lebih besar daripada suaminya. Oleh sebab itu, istri bisa mengajukan NPWP secara terpisah dari suami dengan membawa persyaratan sebagai berikut. Yang pertama, fotokopi NPWP suami, KTP, dan KK. Yang kedua, surat keterangan kerja dari perusahaan. Yang ketiga, surat perjanjian pemisahan harta dan penghasilan yang dikehendaki oleh kedua belah pihak. Dan yang keempat, mengisi formulir pengajuan NPWP. Pemberian NPWP atau pengukuhan PKP secara jabatan, yaitu apabila wajib pajak tidak melaksanakan kewajiban mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP. Penerbitan NPWP dan atau pengukuhan PKP oleh DJP secara jabatan ini dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan atau hasil penelitian administrasi apabila badan, pengusaha atau orang pribadi tersebut telah memenuhi syarat subjektif maupun objektif. Dapat dilakukan penerbitan NPWP dan atau pengukuhan PKP secara jabatan. Pada NPWP terdapat nomor kode seri sejumlah 15 digit. Apa artinya? Nomor pada NPWP tersebut
digunakan sebagai identitas sang pemilik NPWP pada saat melakukan administrasi perpajakan. 2 digit yang pertama, XX, merupakan identitas wajib pajak, yaitu 01 sampai dengan 03 adalah wajib pajak badan. Kemudian 04 dan 06 adalah wajib pajak pengusaha, 05 adalah wajib pajak karyawan. Sedangkan 07, 08, dan 09 adalah wajib pajak orang pribadi. 6 digit selanjutnya, YYY, merupakan nomor registrasi atau nomor urut yang diberikan oleh Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak kepada Kantor Pelayanan Pajak. 1 digit selanjutnya, Z, diberikan untuk Kantor Pelayanan Pajak sebagai alat pengaman agar tidak terjadi pemalsuan dan kesalahan NPWP. Dan 3 digit selanjutnya, XXX, merupakan kode KPP terdaftar. Kode ini dulunya dapat berubah jika wajib pajak mengajukan pindah NPWP. Namun, sejak berlakunya NPWP tetap, kode ini akan selalu sama atau tidak berubah. Selanjutnya, 3 digit terakhir, XXX, adalah status wajib pajak tunggal, pusat, atau cabang. 000 untuk status wajib pajak tunggal atau pusat. Sedangkan 001, 002, dan seterusnya untuk status wajib pajak cabang. Pembahasan berikutnya adalah sanksi apabila tidak memiliki NPWP. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan perubahan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 berbunyi bahwa mereka yang telah memiliki syarat PTKP akan tetapi belum memiliki NPWP akan mendapatkan sanksi tegas berupa yang pertama, bagi wajib pajak yang sengaja tidak mendaftar, tidak memiliki NPWP, atau bahkan menyalahgunakannya hingga merugikan negara, akan dipidana paling lama 6 tahun penjara dan paling singkat 6 bulan, dan harus membayar denda senilai 2 kali jumlah pajak yang terutang, dan paling banyak 4 kali lebih besar jumlah pajak terutang yang belum dibayar. Dan yang kedua, wajib pajak dengan penghasilan yang dikenakan PPh pasal 21 jika tidak memiliki NPWP akan dikenakan tarif 20% lebih besar dari tarif aslinya. Misalnya, seseorang yang mestinya membayar PPh 21 sebesar 15% jika dia memiliki NPWP dan menjadi 18% atau bahkan lebih jika tidak memiliki NPWP.